Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revan Permana Saputra dengan NIM 102 062 40034. Dan di sini saya akan menjelaskan model Advanced PPMN yaitu proses refund barang. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu batasan tunggu dari proses ini. Itu dimulai ketika pelanggan mengirim laporan kerusakan barang dan berakhir ketika refund dinyatakan berhasil atau dibatalkan. Nah, proses ini hanya mencakup alur pelaporan, pengecekan, pengajuan refund, hingga pengembalian dana, proses pengiriman barang, dan sistem perbankan berada di luar Bondari. Nah, berikutnya ada pula aktor yang terlibat. Ini terdapat tiga aktor utama dalam proses ini, yaitu pelanggan. Nah, pelanggan ini yang mengirim laporan dan bukti kerusakan, dan mengajukan refund, serta menerima notifikasi hasil. Yang kedua ada admin. Admin ini yang memeriksa bukti kerusakan, mengecek data transaksi, dan menentukan keputusan refund. Yang ketiga ada sistem. Sistem ini yaitu adalah Shopee System. Dia yang mengirim notifikasi, memproses refund, dan menyimpan data refund. Langsung saja ke alur proses bisnis. Proses dimulai ketika Shopee menerima laporan kerusakan dari pelanggan, dan lalu mengirim notifikasi laporan kerusakan ke admin, dan admin akan memeriksa kelengkapan bukti kerusakan, meninjau data transaksi terkait laporan, dan mengevaluasi kondisi barang. Nah, sini terdapat gateway. Apabila barang terbukti tidak rusak, admin akan menetapkan keputusan penolakan refund. Dan lanjut, Shopee akan memproses penolakan refund dan refund dibatalkan. Nah, apabila barang terbukti rusak, maka admin akan mengarahkan pelanggan untuk mengajukan refund, dan Shopee akan mengirim notifikasi ajukan refund kepada pelanggan. Lalu lanjut, pelanggan akan mengirim permohonan refund, dan setelah diterima oleh Shopee, Shopee akan memproses pengembalian dana. Nah, setelah pengembalian dana, Shopee akan mengirim notifikasi pengembalian dana kepada pelanggan. Setelah itu, data refund akan diarsipkan oleh Shopee System ke database. Dan proses berhasil ketika pelanggan sudah menerima pengembalian dana. Baik, berikutnya adalah simulasi. Nah, di sini saya ada contoh yaitu 7 produk, terdiri dari 5 produk tidak rusak dan 2 produk rusak. Itu saja. Nah, jika produk terbukti tidak rusak, maka Shopee akan menolak proses refund. Dan jika produk terbukti rusak, maka admin akan mengirimkan pelanggan untuk mengajukan refund dan akan dilanjutkan oleh Shopee System. Oke, berikutnya adalah letak titik tidak efisienan pada proses bisnis ini. Nah, yang pertama yaitu proses pemeriksaan bukti kerusakan masih dilakukan secara manual oleh admin. Lalu proses pengiriman ulang bukti jika bukti yang dikirim ternyata tidak lengkap. Dan yang terakhir, tidak adanya prioritas penanganan sehingga semua kasus diproses dengan kecepatan yang sama. Nah, hal ini menyebabkan proses refund menjadi lebih lama dari seharusnya. Lalu berikutnya adalah rencana perbaikan proses. Untuk mengatasi masalah tersebut, rencana perbaikan diusulkan adalah yaitu pertama mengecekkan awal bukti kerusakan secara otomatis sehingga hanya menangani kasus yang sudah valid. Yang kedua adalah menyediakan contoh dan aturan plot bukti kerusakan agar pelanggan tahu bukti apa saja yang harus dikirim sejak awal. Lalu menetapkan batasan waktu pengerjaan dan berat kasus supaya proses refund bisa lebih cepat dan teratur. Lalu menyediakan tampilan pemantauan waktu proses sehingga admin dapat melihat dan mengontrol keterlambatan proses. Dengan perbaikan ini, waktu proses refund diharapkan dapat dipersingkat menjadi 1 sampai 2 hari kerja.
Oke, sekian dari presentasi saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartita Wirastri dengan NIM 1020 624 00085. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proses bisnis dari proses penilaian kinerja dan pemberian bonus karyawan oleh Berkinpet. Untuk boundary dari proses bisnis ini dimulai dari penetapan target kerja karyawan dan berakhir pada pembayaran bonus kinerja oleh CFO yang diputuskan oleh CEO. Artinya dalam proses ini tidak hanya mencakup aktivitas proses ini hanya mencakup aktivitas operasional karyawan pada bagian penjualan dan produksi, kemudian proses evaluasi kinerja oleh manajemen, kemudian keputusan pemberian bonus dan hingga realisasi pembayaran bonusnya. Aktivitas di luar itu seperti rekrutmen karyawan atau perencanaan strategi perusahaan tidak termasuk dalam boundary proses ini. Nah, untuk aktor yang terlibat dalam proses ini, yang pertama ada karyawan yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan utama dan juga pekerjaan utama yang dimaksud yaitu penjualan dan produksi dan juga mencatat hasil capaian kerja. Kemudian ada CMO dan COO yang bertugas untuk menerima catatan capaian penjualan dan juga catatan capaian produksi. Kemudian memeriksa capaian target penjualan dan juga produksinya. Kemudian ada CEO. CEO di sini bertugas untuk menerima hasil evaluasi capaian dari CMO dan COO, kemudian mengambil keputusan apakah target terpenuhi atau tidak, dan yang terakhir menentukan pemberian bonus atau evaluasi lanjutannya. Sedangkan CFO di sini bertugas untuk melakukan pembayaran bonus kinerja kepada karyawannya. Nah, untuk alurnya sendiri, yang pertama, ketika proses dimulai, pada saat target kerja karyawan telah ditentukan, karyawan melakukan dua aktivitas secara paralel. Yang pertama, memasarkan produk, kemudian memproduksi harness dan aksesorisnya. Kemudian setelah itu, aktivitas berjalan, karyawan mencatat hasil penjualannya, karyawan marketing mencatat hasil penjualannya, dan karyawan produksi mencatat hasil produksinya. Kemudian catatan hasil produksi akan dikirim ke masing-masing PIC yaitu CMO dan COO untuk CMO sebagai marketingnya dan juga COO pada bagian produksi atau operasionalnya. Kemudian setelah itu CMO dan COO ini akan memeriksa capaian target penjualan dan produksinya. Kemudian hasil pemeriksaan dari CMO dan COO ini kemudian akan dikirim ke CEO. CEO di sini menerima hasil capaiannya, kemudian akan memeriksa, melakukan pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil dapat berupa jika dia memenuhi target, maka akan menetapkan bonus, yang bonusnya ini kemudian akan dibayarkan atau dicairkan oleh CFO. Sedangkan jika tidak memenuhi target, CEO akan memberikan evaluasi kepada karyawannya. Di sini endpoint dari proses ini yaitu evaluasi kerja diterima jika target tidak terpenuhi atau bonus kinerja diterima jika target terpenuhi. Kemudian objek yang terlibat dalam proses ini yaitu data hasil penjualan, data hasil produksi, catatan capaian penjualan, catatan capaian produksi, hasil capaian kinerja, keputusan bonus atau evaluasi. Objek-objek ini berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Kemudian untuk hasil dari simulasi ini, total durasinya kurang lebih sekitar 30 hari, di mana 30 hari ini relatif sesuai dengan kondisi nyata karena penilaian kinerja umumnya dilakukan secara bulanan. Proses pengumpulan data penjualan dan produksi biasanya memang membutuhkan waktu untuk akumulasinya. Namun terdapat beberapa ketidakefisienan proses, yaitu proses evaluasi bersifat sekuensial, di mana pada
pada LAN CMO dan CEO melakukan evaluasi secara terpisah, lalu hasilnya baru dikirim ke CEO. Hal ini memperpanjang waktu tunggu sebelum keputusan diambil. Kemudian ketergantungan tinggi kepada CEO. Jadi seluruh keputusan akhir berada pada CEO sehingga berpotensi menjadi bottleneck. Kemudian pencatatan yang masih manual. Karyawan mencatat dan mengirim capaian kerja secara terpisah. Hal ini meningkatkan resiko terjadinya keterlambatan maupun human error. Sehingga rencana perbaikan proses atau proses improvement dari existing yang saat ini, yaitu proses bisnis dilakukan dengan mengintegrasikan penilaian kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI yang ditetapkan sejak awal periode kerja, sehingga data hasil penjualan dan produksi dicatat secara digital dan otomatis kemudian dihitung menjadi capaian KPI, sehingga proses evaluasi oleh CMO dan COO menjadi lebih cepat dan objektif. CEO menerima ringkasan kinerja berbasis KPI sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga bottleneck pada proses evaluasi dapat dikurangi. Dengan penetapan KPI dan otomatisasi evaluasi ini, waktu proses penilaian kinerja itu diperkirakan dapat dipangkas dari sekitar 30 hari bisa menjadi sekitar 20-22 hari kerja, serta meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pemberian bonus kinerja ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davis Dahanamai Gantama dengan NIM 1020624074. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mode proses bisnis pengiriman orderan pada studi kasus Birkenberg. Pertama, saya akan menjelaskan batasan sistem atau boundary dan aturan terlibat. Sistem ini terdiri dari dua area utama, yaitu eksternal dan internal. External pool, yaitu pihak luar yang mencakup berinteraksi dengan kami, mencakup Shopee atau customer, dan kurir. Untuk internal pool, yaitu lingkungan operasional Birkenberg. Di dalam model ini terdapat 4 aktor utama yang terlibat, yaitu customer, admin, bagian gudang, dan kurir. Selanjutnya ada alur proses. Yang pertama dimulai dari customer memesan barang, selanjutnya admin menerima notifikasi pemesanan. Selanjutnya admin memverifikasi rincian pesanan dan mengirim rincian pesanan ke bagian gudang. Pada bagian gudang mengecek ketersediaan stok. Jika kosong, konfirmasi ke admin. Admin melakukan konfirmasi stok kosong dan opsi penggantian produk ke customer. Customer menerima konfirmasi stok kosong dan opsi penggantian produk. Customer melakukan konfirmasi ulang ke admin dan diterima oleh admin. Selanjutnya, jika customer tidak melakukan opsi penggantian produk, maka proses pesanan dibatalkan. Jika customer melakukan penggantian produk, kembali ke verifikasi rincian pesanan. Jika cek ketersediaan stok ada, maka bagian gudang akan konfirmasi ke admin. Admin selanjutnya akan mengatur pengiriman dan mencetak resi pengiriman. Selanjutnya, admin akan merekap data penjualan dan menyerahkan resi ke gudang. Bagian gudang akan mengambil barang dan melakukan quality control. Jika tidak lolos quality control, maka bagian gudang akan memisahkan produk reject dan kembali mengambil barang. Jika lolos, maka bagian gudang akan menyiapkan material packing dan mengemas produk. Selanjutnya, menempelkan label resi pada produk yang dikemas dan menempatkan paket di area jemput atau siap pickup. Selanjutnya, kurir akan mengambil paket dan paket siap dikirim. Ini adalah simulasinya.
Simulasi ini merupakan gambaran real yang ada di lapangan. Namun, kami menemukan satu titik ketidakefisienan, yaitu pada aktivitas menunggu kurir. Meskipun admin dan gudang bekerja cepat, paket seringkali tertahan lama di gudang karena harus menunggu jadwal kedatangan kurir yang tidak menentu atau hanya sekali sehari. Untuk mengatasinya, masalah waktu tunggu tersebut, rencana perbaikan yang kami usulkan adalah optimasi jadwal. Kami mengubah strategi dari sekedar menunggu kurir menjadi menjadwalkan pickup prioritas atau 2 kali sehari, siang dan sore. Berdasarkan cara ini dapat menghilangkan penumpukan paket di area gudang dan mempercepat pengiriman secara signifikan. Sekian presentasi dari kami. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridatul Aula Putri dengan NIM 102062400111. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPMN Advance. Yang pertama ada supplier. Supplier mengirimkan tawaran bahan baku kepada CEO, kemudian CEO menerimanya, lalu dia akan memeriksa kesesuaian bahan dengan standar Breaking Bad, sudah sesuai standar atau belum. Jika tidak sesuai, maka dia akan mengirim penolakan tawaran, maka tawaran ditolak. Jika dia sesuai, maka dia akan menyusun daftar kebutuhan bahan baku, lalu mengirim PO kepada supplier. Supplier menerima dokumen PO, lalu supplier mengirim konfirmasi PO dan invoice kepada CEO. CEO menerima konfirmasi PO dan invoice, lalu dia mengajukan permintaan pembayaran kepada CFO. CFO melakukan pembayaran. Lalu dia akan mengirim bukti kepada supplier. Supplier menerima bukti pembayaran, lalu ia mengirimkan resi kepada CFO. CFO menerima resi, kemudian CFO mengirim konfirmasi ke CEO untuk menunggu barang datang, lalu menerima barang datang, kemudian pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan baku. Nah, apakah sudah sesuai? Jika iya, maka update data stok bahan baku. Terus stok bahan baku terupdate. Jika tidak, maka dia akan mengirim bukti ketidaksesuaian, lalu menerima bahan baku pengganti, kemudian kembali lagi ke pemeriksaan kualitas bahan baku.